Bolu tape pandan yang ini udah rasanya legit, lembut, harum juga aroma pandannya tuh jadi tambah nikmat gitu makan cake-nya. Penasaran yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Mim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin bolu tape pandan. Tentu aja yang disiapin tuh pertama tapenya. Tapenya kita pilih yang kualitasnya bagus, yang lembut juga yang manis gitu ya. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan kental manis, diaduk rata, dihaluskan cukup pakai garpu aja. Setelah rata dan halus, kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke wadah yang lebih besar. Kita mau mixing 6 butir telur, lalu tambahkan dengan gula pasir, juga SP atau emulsifier, boleh SP, boleh TBM, boleh juga ovalet, mereka bisa saling menggantikan. Kurang lebih banyaknya sekitar 1 sendok teh. Ini lalu kita mixing dengan kecepatan tinggi sampai dia lebih mengembang, warnanya akan lebih pucat. Nanti kalau diangkat stick mixernya jatuhnya akan lebih berjejak. Dalam proses ini aku nggak pernah pakai patokan waktu karena aku pikir kinerja mixer atau sedikit banyaknya bahan tuh bisa menentukan waktunya juga. Jadi aku cukup patokannya ke tekstur yang aku inginkan aja. Kalau udah cukup ya udah aku stop. Nah ini udah kayak gini, menurut aku udah cukup. Tinggal kita mau tambahin tape yang tadi udah kita haluskan bersama dengan kental manis. Nah ini bisa dilihat ya, ini teksturnya udah kental dan jatuh berjejak kayak gini. Tambahin tape dan kental manis yang tadi udah kita haluskan, udah kita campur. Lalu kemudian diaduk rata lagi. Dalam proses ini cukup pakai speed paling rendah aja dan hanya sebentar, sekedar rata aja. Setelah lebih rata baru kita tambahkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang. Lalu kemudian aku juga tambahin dengan susu bubuk. Lalu aku juga tambahin dengan sedikit tepung maizena. Lalu ini juga di mix menggunakan kecepatan paling rendah aja dan sebentar aja, sekedar rata aja. Lalu kemudian aku mau tambahin lelehan mentega plus margarin yang udah dilelehkan dan udah lebih adem ya, baru dimasukin ke sini. Dan kalau bisa melelehkan itu jangan sampai jadi minyak banget supaya nanti hasil cake-nya nggak seret. Di sini aku tambahin pasta pandan. Pasta pandannya bebas sesuai merek yang ada di rumah aja dan banyaknya bisa dikira-kira sesuai selera hijau masing-masing. Dan biasanya sebelum dipanggang itu dia warnanya lebih muda, tapi nanti setelah dipanggang dia akan lebih tua gitu. Ini masih aku tambahin sedikit pasta pandannya karena aku pikir ini masih kurang hijau gitu. Tetap aku mix menggunakan spatula, jaga-jaga bagian bawah ada bahan yang belum tercampur. Baru kemudian siapkan loyang ukuran 24 cm yang sudah dioles menggunakan Carlo, atau kalau nggak ada bisa dioles margarin dan ditabur tepung. Baru kemudian dituang deh adonan yang tadi udah kita mixing, tuang habis bersih. Baru kemudian bagian atasnya boleh taburi keju atau enggak juga nggak apa-apa sih, ini sekadar buat topping aja. Setelah ini kita akan panggang ya. Jangan lupa ovennya sudah harus dipanaskan minimal 15 menit deh sebelum loyang cake-nya masuk. Set suhunya di awal aku set 175 derajat, api atas bawah, lamanya sekitar 15-20 menit. Kemudian api atasnya aku kecilin supaya nggak gosong bagian kejunya. Dikecilin sekitar 150 derajat, sesuaikan aja oven masing-masing. Panggang sampai matang, lamanya sekitar 50-55 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah ini dia nih hasil yang udah mateng. Hasilnya tuh besar ya, sesuai dengan besar loyangnya, tinggi juga, ini lembut banget. Aroma tape dan aroma pandannya kerasa, tapi pandan jadi lebih enak gitu dengan tape. Terus kemudian manisnya pas, kalau kurang suka manis boleh dikurangin, kalau suka manis boleh ditambahin sedikit. Gimana? Dicoba ya di rumah. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.